pasti Allah akan mencintai kita. Mulai kapan tuan-tuan? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, inilah hakikat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hakikatnya itu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, kita buang kesyirikan dalam hati kita, apapun itu buang. Yakin kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tuan-tuan gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Samad. Allah menggantungkan segala harapan, gantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan kesyirikan. Yakin kepada kebendaan, buang. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih kita hidup, Allah yang kasih kita senang, Allah yang kasih kita keluarga, Allah yang kasih kita kerjaan, Allah yang kasih kita nyawa. Tak ada Allah kita tak ada arti apa-apa. Semua yang berkat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah setiap hari. Itulah hakikat dari la ilaha illallah. Buang kesyirikan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teman-teman. Maksud pengertiannya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita ikut kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dimuliakan Allah, kita langsung ke inti maulid. Inti ke maulid itu adalah kita mengingat Nabi Muhammad dan mengingat ajarannya. Bagaimana Rasulullah SAW sehari-hari, tuan-tuan dimuliakan Allah? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah SAW itu kalau tidur awal. Tidur awal, bangunnya pun awal. Jadi Rasulullah SAW itu setelah Isya, teman-teman, setelah Isya, kalau tidak ada perkara-perkara yang sangat urgent, maka Nabi Muhammad langsung istirahat. Ternyata ini pun tuan-tuan selaras, dunia kesehatan pun selaras. Jadi kebiasaan Nabi itu kalau kita ikuti, bukan hanya di akhirat kita selamat, di dunia ini pun hidup kita bahagia. Coba kalau orang yang istirahatnya awal, bangun paginya macam mana? Badan segar, pikiran tenang. Kemudian Nabi Muhammad tak suka bercerita-cerita setelah Isya sampai larut, tak suka. Kalau tidak, tujuannya sangat penting untuk dakwah. Ya. Habis Isya Nabi Muhammad, habis sholat sunnah tidur, sholat witir. 2/3 malam bangun. Pukul 2:30, pukul 3 bangun. Melaksanakan sholat tahajud, bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, berromantis. Itulah waktunya kita berromantis sama Allah Subhanahu wa taala. Adukan semua keluh kesah kita. Ya Allah, keluargaku di kampung, ya Allah, bantu ya Allah. Aku di sini mengumpulkan rezeki, mencari keberkahan-Mu ya Allah. Anakku lagi sekolah, terangkan pikirannya, jauhkan dia dari perkara-perkara yang buruk, jauhkan dia dari pengaruh-pengaruh negatif. Bantu ya Allah, setiap jalan kebaikan dekatkan dengan dia ya Allah, setiap kemudaratan jauhkan ya Allah. Semua perkara-perkara itu tuan-tuan adukan sama Allah Subhanahu wa taala. Adukan masalah perasaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah yang belum nikah, jodoh, lapor sama Allah Subhanahu wa taala, minta. Kemudian kalau Nabi itu kalau bangunnya itu awal juga, tidurnya awal, bangunnya awal. Jadi kalau yang tidur pukul 2, macam mana subuhnya bisa ke masjid? Coba lah kita renungkan lagi. Macam mana subuh kita bisa ke masjid kalau tidurnya pukul 2? Lewat.
tidaklah kewajiban. Padahal tuan-tuan yang dimuliakan Allah, 124.000 nabi itu untuk inilah mereka diturunkan. Untuk li'ilahi kalimatillah, menghidupkan syariat di atas bumi, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat, bayar zakat, semualah. Nah kalau kita bangunnya lambat, tidurnya lambat, bangun lambat, bagaimana mungkin kita bisa sholat subuh di masjid? Kalaulah subuhnya tuan-tuan, subuh di masjid kita ini masihlah 5-6 orang, berarti masih jauh lah kemajuan Islam, masih jauh. Kalau bisa subuh itu macam sembahyang Jumat. Macam mana kita sembahyang Jumat ramainya kalau boleh subuh macam itu. Kalau udah macam itu tuan-tuan, insya Allah Islam akan bangkit. Padahal tuan-tuan dimuliakan Allah, sholat subuh itu bukan main-main, bukan main-main tuan-tuan. Ini kita berusaha ya. Sedikit-sedikit kita saling ingatkan lah. Sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu ada namanya sholat sunnah, namanya sholat sunnah fajar. Kapan sholat sunnah fajar ini tuan-tuan? Sholat sunnah fajar ini sholat sunnah qabliyah sebelum subuh. Jadi setelah muazin selesai azan, sholat sunnah 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah fajar. Nabi kata 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah kasih ganjaran lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Bagaimana dengan sholat wajib subuh yang 2 rakaat itu? Tuan-tuan yang muliakan Allah, kita ulang-ulang kaji sedikit perbedaan antara amalan wajib dengan amalan sunnah. Amalan wajib itu tuan-tuan, contoh sholat subuh ketinggalan, lewat, menyesal hatinya, kemudian mau tebus. Walau ditebus dengan sholat sunnah seumur hidup, yang sudah terlewat tadi tidak akan dapat terkalahkan. Itulah hebatnya amalan sholat wajib. Amalan wajib berbanding amalan sunnah. Tuan-tuan memuliakan Allah. Kemudian orang yang menjaga sholat subuh berjamaah ini, Allah jauhkan dari kemiskinan. Insya Allah, yakin dalam yang namanya ketaatan itu ada kejayaan. Setiap ketaatan itu pasti ada kejayaan. Janji Allah, siapa yang menjaga sholat ini, insya Allah itu ganjaran di dunia terbang. Dijaga sholat 5 waktu, Allah kasih beberapa kelebihan. Yang pertama, rezekinya barokah. Janganlah tuan-tuan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan. Ini nasihat kita sesama muslim. Lepas ini kita terima lagi atau tidak, Wallahu a'lam. Panjang pendeknya umur kita, Wallahu a'lam. Tapi nasihat kita semasa hidup, janganlah tinggalkan sholat. Sehebat apapun, sekaya apapun, jangan tinggalkan sholat. Kekayaan kita itu tak ada apa-apanya. Kesombongan kita itu tak ada apa-apanya. Di saat sholat kita tinggalkan, tamat riwayat kita. Tamat riwayat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, Allah kasih keberkatan dalam rezeki. Itu keberkatan itu sebenarnya bagaimana, Bapak? Ibu-ibu, sebenarnya keberkatan itu bagaimana?